Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar MTSN 2 Probolinggo dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah melaksanakan aktivitas rutin, yakni puasa Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah bin Abdullah, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dinul Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu yang menjadi kekhususan dalam bulan Ramadan adalah adanya sholat tarawih yang dilakukan setelah mendirikan sholat isya. Biasanya sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah, baik di masjid, mushola, ataupun di lapangan. Tarawih ini diambil dari akar kata rawahah, yang artinya istirahat. Hal ini berarti pada esensinya sholat tarawih dilaksanakan dengan santai dan diselingi dengan istirahat-istirahat kecil. Dalil mengerjakan sholat tarawih ini beragam. Disebutkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa beribadah di malam Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka ia dihapus dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Sebetulnya sholat tarawih ini baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, berbarengan dengan perintah puasa. Ketika itu Rasulullah SAW hanya mengimani sahabat dan juga sholat tarawih di Masjid Nabawi. Namun pada hari ketiga beliau tidak keluar dari rumah dan lebih memilih sholat tarawih di rumah. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang tidak sholatnya beliau bersama sahabat berjamaah di masjid, beliau menjawab, karena khawatir sholat tarawih nantinya dianggap menjadi wajib oleh umat Islam. Jumlah rakaat sholat tarawih berbeda pandang. Ada yang berpendapat 8 rakaat dan ada yang berpendapat 20 rakaat plus 3 rakaat sholat witir. Terlepas dari beberapa rakaat, yang terpenting adalah bagaimana dalam menjalankan sholat tarawih kita dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dan rukunnya yang benar. Bagaimana hukumnya sholat tarawih yang dilaksanakan secara cepat? Ya, sebenarnya tidak jadi masalah, sah-sah saja. Ya, kalau kita nggak tahu cara main, cepat asal cepat, kalau istilahnya orang Jawa kayak orang salat trek-trekan, kayak orang balapan. Artinya begini, di dalam sholat ini kita harus perhatikan ada secara garis besar, ada 2 rukun yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga. Yang pertama adalah rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang dikerjakan oleh lisan kita. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, kemudian yang ketiga tahiyat, tasyahud, kemudian sholawat, yang selanjutnya diikuti oleh salam. Dalam rukun qauli ini ada kewajiban riayatul huruf, yakni menjaga akurasi pengucapan huruf-huruf tersebut agar tidak menjadi huruf lain yang kemudian nantinya bisa menyebabkan berubahnya makna. Begitu juga rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Misalkan kita ruku yang harus sempurna ruku, kita i'tidal harus sempurna i'tidal. Jangan sampai bangun dari ruku tiba-tiba kita langsung sujud, maka kita akan kehilangan satu rukun yang menyebabkan batalnya
sholat tersebut. Kembali ke rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang dikerjakan oleh lisan kita. Misalkan kita bacaan Fatihah. Fatihah itu bisa dilakukan dengan metode bit tartil, bit tahqiq ya, atau bil hadar. Kalau bit tahqiq itu bacaannya sangat pelan sekali, jadi kita bisa mengikutinya. Kalau bil hadar itu bacanya sangat cepat tapi tanpa mengurangi satu huruf. Itu di dalam ilmu qiraah. Contoh rukun qauli bacaan Fatihah dalam satu tarikan nafas dengan cara bil hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu contoh bacaan Fatihah secara bil hadar dalam satu tarikan nafas. Kapan kita mewasolkan itu kita tahu caranya. Begitu juga dengan rukun fi'li. Yang penting kita tahu aturan main, apa itu rukun fi'li, apa itu rukun qauli. Saya contohkan juga rukun fi'li. Seperti kita i'tidal ya, mulai sami Allahu liman hamidah. Kita kalau langsung untuk ruku seperti pinguin itu menyebabkan tidak sahnya sholat. Jadi harus sempurna ruku sampai memegang lutut seperti ini. Jadi untuk rukun fi'li itu harus sempurna, jangan sampai ditinggalkan, yang akan menyebabkan sholat kita tidak sah atau batal. Yang terpenting kita tahu aturan main kita, bagaimana kita memahami rukun sahnya sholat. Itu yang perlu kita perhatikan. Demikian uraian singkat tentang bagaimana menjaga kualitas sholat tarawih. Yang penting kita tahu cara, aturan main menjaga rukun sholat. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.